Perkenalkan, nama saya Luna Novitasari, NIM 19135210061. Di sini saya akan melakukan praktikum ichtiologi, yaitu melakukan pengukuran morfometrik pada ikan dan juga melakukan pengamatan morfologi pada ikan. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan adalah alas, kertas putih untuk alas dari ikan, pisau besar, pisau kecil, pulpen, gunting, dan juga tali untuk melakukan pengukuran. Selain itu juga ada penggaris untuk melakukan pengukuran. Ikan yang saya gunakan di sini adalah ikan tongkol, di mana ikan tongkol ini memiliki nama latin Euthinus alpinis. Klasifikasi dari ikan tongkol, filumnya Chordata, kelasnya Osteichthyes, ordonya Gaboloida, familinya Scombeidae, dan genusnya Euthinus. Keunikan pada ikan tongkol ini adalah mereka memiliki tambahan sirip atau finlet pada bagian belakang sirip dorsal dan sirip analisnya. Warna tubuh dari ikan tongkol ini adalah hitam keabu-abuan dengan corak bagian atasnya yang khas. Bentuk tubuh dari ikan tongkol ini adalah torpedo fusiform. Selain itu, pada bagian ikan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pada bagian kepala, dari ujung mulut sampai bagian belakang operculum. Kepala pada ikan tongkol ini berbentuk memipih, tegak, atau kompres dengan ujung anterior yang agak meruncing membentuk moncong. Pada bagian kedua yaitu tubuh atau trunkus, di mana tubuh ini terletak dari operculum sampai ke anus. Pada bagian tubuh atau trunkus pada ikan dilindungi oleh sisik-sisik. Pada ikan tongkol, sisiknya adalah tipe stenoid. Selanjutnya, bagian terakhir adalah ekor atau cauda yang terletak pada bagian anus sampai ke sirip ekor. Pada ikan tongkol, mereka memiliki bentuk ekor forked dan tipe ekor homoserkal, di mana bagian atas dan bawahnya bagiannya sama. Selanjutnya, pada ikan terdapat 5 jenis sirip. Yang pertama yaitu sirip dorsal atau sirip punggung yang terletak pada bagian dorsal. Selanjutnya sirip caudalis atau sirip caudal, sirip ekor terletak pada bagian ekor. Selanjutnya adalah sirip anal terletak pada bagian anal. Selanjutnya sirip ventralis terdapat pada bagian perut atau ventral. Selanjutnya ada sirip pectoralis atau sirip dada terletak di belakang operculum. Letak mulut dari ikan tongkol ini terletak pada bagian ujung atas, yaitu tipe mulutnya superior, dan bentuk giginya adalah bentuk gigi filiform, di mana bentuk mulut dan bentuk giginya menyesuaikan dari jenis makanan yang dimakannya. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran morfometrik menggunakan tali rafia. Selanjutnya akan saya konversikan ke penggaris. Yang pertama yaitu total length, jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan posterior ekor, yaitu 26,5 cm. Yang kedua, forked length atau jarak antara anterior kepala sampai dengan bagian lekukan ekor, yaitu 25 cm. Yang ketiga, standar length, yaitu jarak dari anterior kepala sampai dengan pangkal ekor terakhir yang dapat digerakkan, yaitu 23,5 cm. Yang keempat, predorsal length, yaitu bagian anterior kepala sampai dengan anterior dasar sirip dorsal, yaitu 8,5 cm. Yang kelima, orbital length, yaitu jarak antara bagian terluar kelopak mata, yaitu 2 cm.
Selanjutnya yang keenam, eye length, garis tengah dari rongga mata. Yaitu 1,2 cm. Yang ketujuh adalah caudal pedicle length, yaitu jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip dubur. Ekor posterior dasar sirip dubur. Yaitu 5,3 cm. Yang kedelapan, panjang rahang atas, yaitu panjang bagian atas rahang ikan (2,8 cm). Yang kesembilan, panjang rahang bawah, yaitu 2,5 cm. Yang ke-10, head length, jarak antara anterior kepala dengan posterior operculum, yaitu 5,9 cm. Yang ke-11, nose length, jarak antara anterior kepala dengan anterior kelopak mata, yaitu 1,7 cm. Selanjutnya yang ke-12, pars orbital length, yaitu jarak antara posterior kelopak mata dengan posterior operculum, yaitu 3,9 cm. Selanjutnya yang ke-13 adalah tinggi kepala, yaitu jarak antara dorsal dan ventral bagian kepala. Dorsal, yaitu 5,2 cm. Selanjutnya adalah tinggi badan, yaitu jarak terbesar antara dorsal dan ventral pada bagian tubuh. Pada bagian dorsal dan ventral, yaitu 6,4 cm. Selanjutnya yang ke-15 adalah tinggi pipi, yaitu jarak antara rongga mata sampai dengan bagian anterior dari operculum. Rongga mata sampai anterior operculum, yaitu 2 cm. Selanjutnya yang ke-16 adalah tinggi bawah mata, yaitu jarak antara kelopak mata bawah dengan rahang bawah, yaitu 1,4 cm. Selanjutnya yang ke-17 adalah tebal badan, yaitu jarak terbesar kedua sisi badan antara dua tutup keping insang, yaitu 7,8. Selanjutnya adalah panjang sirip dorsal, yaitu 9,7 cm. Selanjutnya tinggi sirip dorsal di bagian tertinggi, yaitu 2,6 cm. Yang terakhir adalah panjang sirip ventricle, yaitu 1,1 cm. Harus meletakkan ikan secara horizontal dan menghadap ke kiri agar memudahkan pemotongan pada ikan. Untuk membedah otot, kita akan melakukan dari bagian anal sejajar ke atas. Kita potong agar kita dapat melihat sistem ototnya.
Nah, ini adalah sistem otot dari ikan tongkol, di mana pada bagian atas ini disebut epaksial dan pada bagian bawah disebut hipaksial. Bagian epaksial dan hipaksial dibatasi oleh garis di sebelah sini dan sebelah sini. Garis ini disebut dengan horizontal septum atau garis tengah. Pada bagian sistem otot ini, pada otot-otot ikan ini terdapat white muscle, otot-otot putih, dan red muscle. Ukuran red muscle itu tergantung dari aktivitas ikan. Aktivitas ikan sangat mempengaruhi ukuran dari besar kecilnya red muscle. Ikan tongkol adalah jenis ikan yang beraktivitas tinggi karena mereka adalah ikan perenang cepat. Oleh sebab itu, ukuran red muscle-nya lebih besar daripada ikan-ikan lainnya. Selanjutnya, untuk melihat bagian organ dalam dari ikan ini, kita akan melakukan pemotongan dari bagian anal hingga ke ventral dengan menggunakan gunting. Setelah memotong tadi bagian anal sampai sisi di bawah operculum ini, kita bisa melihat ada lambung, ini lambung, dan juga gonad dari ikan tongkol ini. Selain itu, di belakang insang, ini adalah insang, di belakang insang ini kita bisa lihat ada hati dan juga ginjal. Ini adalah lambung dan gonad ikan. Selanjutnya kita akan melihat pada bagian insang. Nah, pada tulang tapis insang dari ikan tongkol ini, dia jenis tulang tapis insang yang panjang dan juga kedap karena ikan tongkol adalah ikan pemakan plankton yang mengambil makanan dengan cara menyaring. Maka tulang tapis insangnya ini termodifikasi menjadi alat penyaring yang kedap dan lentur serta ukurannya yang panjang-panjang. Selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan pembelahan pada otak dari ikan tongkol ini. Pertama-tama kita akan mengikis perlahan bagian atas dari ikan tongkol ini, kepala ikan tongkol, agar kita dapat melihat kerangka pada ikan ini. Nah, ini sudah terlihat bagian putih-putih. Ini adalah kerangka dari ikan, kepala ikan. Nah, ini adalah bagian ikan, otak ikan. Nih, bagian yang ini yang warna putih ini adalah bagian otak dari ikan.
kita bakal coba ambil otaknya. Nggak bisa. Oke. Nah, ini dia. Ini bagian otaknya. Kalau otak ikan emang sedikit sulit untuk diambil utuh, tapi ini bagian otaknya. Jadi ini kerangka dari otak ikan, kepala ikan.